Selanjutnya hanya perlu 1 pahala. Saya bisa melewati ujian langit. Nona muda kedua. Ketua aliansi sudah pergi memanggil Daxia. Beberapa tabib tertinggi sudah pergi. Anda datang ke tempat rusak seperti ini untuk apa? Tempat yang perlu dicari sudah saya cari. Sekarang hanya bisa datang ke tempat-tempat ini untuk mencari keberuntungan. Jangan halangi saya. Kau ini pengemis. Mencari keuntungan dengan berpura-pura menjadi korban. Ya, sudahlah. Dia juga orang yang malang. Jangan menyulitkannya. Kakak ini. Uang ini simpan untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Nona yang baik hati sekali. Saya beri kamu 1 nasihat. Jangan pergi ke kanan. Saya harus menyelamatkan kakak perempuan saya. Bertemu saya adalah tanda bahwa hidupmu belum berakhir. Ini. Nona, hatimu baik, saya bisa memenuhi 1 permintaanmu. Permintaan apapun bisa diajukan. Bisakah kamu menyelamatkan kakak perempuanku? Saya, cepat pergi. Kau ini pengemis. Berani sekali untuk menyentuh tubuh berharga nona muda kedua kami. Paman Lin tidak boleh tidak sopan. Dia baru saja menyelamatkan nyawaku. Ini juga tidak boleh menggunakan kekerasan. Saya tanya padamu. Bisakah kamu menyelamatkan kakakku? Kakakmu adalah nona muda sulung dari keluarga Lin, kan? Ya, saya bisa menyelamatkan. Benar, cepatlah pulang bersamaku. Nona muda kedua, dia hanyalah seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan nona muda sulung? Benar juga, aku terlalu terburu-buru. Maaf telah mengganggumu. Nona muda kedua dari keluarga Lin. Hanya saya yang bisa menyelamatkan kakakmu di dunia ini. Setelah terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Kau pengemis, jangan bicara sembarangan. Kalian semua, usir dia. Berhenti, tuan ini. Tadi, dia meramal dan menyelamatkanku. Dia mungkin seorang yang hebat. Sekarang, ikutlah aku pulang. Ketua Aliansi Lin, penyakit nona muda sulung ini terlalu aneh. Saya benar-benar tidak bisa mengobatinya. Bukankah kamu mengklaim? Sebagai tabib agung yang bisa menyembuhkan ribuan penyakit, bagaimana bisa tidak ada cara sama sekali? Mohon maaf, Ketua Aliansi Lin. Barang yang tidak berguna. Apakah tidak ada tabib yang bisa menyelamatkan putriku? Tuan, tabib herbal dan tabib dewa fuksi sudah datang. Silakan. Tabib agung biasa saja berani bertindak sembarangan. Sarung tangan sutra ulat es saya. Terbuat dari benang yang dipintal oleh ulat es selama 1000 tahun. Tidak terpengaruh oleh air dan api. Ternyata pecah saat bertemu nona muda sulung. Penyakit aneh apa ini? Bagaimana bisa begitu berbahaya? Tabib suci, apakah putri saya masih bisa diselamatkan? Sayang sekali, tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Tidak begitu. Itu karena kemampuan medis Anda tidak cukup. Jika saya yang melakukannya, saya bisa menyembuhkannya. Mohon, tabib dewa yang terhormat, segera bantu dia. Ketua Aliansi Lin. Nona muda sulung benar-benar cantik memikat. Anda bilang siapa yang menyelamatkannya bisa menikahinya. Apakah kata-kata ini masih berlaku? Ini, Ketua Aliansi Lin. Saya keluar dari gunung justru karena bisa menikahi putri Anda. Jika Anda tidak mau, maka saya akan pergi sekarang. Tabib dewa yang terhormat, tunggu sebentar. Selama Anda bisa menyembuhkan setengah harta ini dan putri saya, akan saya persembahkan. Hahaha. Baiklah, hahaha. Tidak menyangka saya sudah berusia lebih dari 90 tahun. Masih bisa menikahi wanita cantik seperti ini. Anakku, maafkan ayah.
Untuk menyelamatkanmu, ayah hanya bisa mengambil langkah ini. Ayah, ternyata ini adalah diagnosis denyut nadi dengan benang yang telah lama hilang. Sungguh tak heran dia adalah tabib dewa. Anakku selamat sudah. Tidak mungkin. Bahkan tabib dewa pun tidak punya cara. Iya, lihat saja penampilannya. Kamu sudah tahu. Dia sudah tidak punya cara lagi. Penyakit ini benar-benar belum pernah terdengar. Saya pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tabib agung dan tabib herbal. Tabib dewa fuksi dan tabib dewa pun tak berdaya. Ya Tuhan, tidakkah kamu bisa memberikan jalan hidup bagi putriku? Jika kita bertiga tidak bisa, maka melihat ke seluruh dunia, hanya ada satu orang. Masih ada sedikit harapan. Siapa? Tabib suci. Tabib suci. Apakah ini sebuah legenda? Saya beruntung pernah melihat sosok tabib suci. Keahlian medisnya sangat luar biasa. Sudah seperti mencapai puncak. Kehidupan dan kematian sepenuhnya dalam kendalinya. Ini adalah mayat hidup yang berkulit putih dan tulang. Menghidupkan kembali bukanlah masalah. Lalu bagaimana kita bisa menemukan tabib suci? Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu adalah ketua aliansi Daxia. Gunakan kekayaanmu untuk mencarinya di seluruh dunia. Panggil orang. Sampaikan perintah saya. Cari tabib suci di seluruh dunia. Bahkan jika harus menghabiskan semua harta, kita harus menemukannya. Tidak perlu repot-repot. Saya bisa mengobati penyakit putrimu. Ini konyol. Saya hampir mati karena cemas sekarang. Kenapa kamu membawa seorang pengemis kembali? Ketua aliansi Lin, putri keduamu tidak berbuat onar. Saya adalah satu-satunya harapan untuk putri sulungmu. Menurut pendapat saya, putri sulung tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kakakku hanya bisa hidup 3 hari. 3 tabib agung kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai seorang pengemis? Aduh, nona muda kedua. Apakah kamu telah ditipu oleh seseorang? Sekarang banyak penipu di luar sana. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain. Ketua aliansi, kami memang tidak berhasil mengobati penyakit putri sulungmu. Tetapi putri kedua Anda juga tidak bisa membawa seorang pengemis untuk menghina kami. Apa yang Anda lakukan sangat tidak seharusnya. Tabib dewa, mohon maaf. Seseorang datang. Usir pengemis ini dari sini. Semua berhenti. Wan jangan berbuat onar. Kakakmu sekarang sakit seperti ini. Jangan menambah masalah lagi. Ayah, saya tidak menambah masalah. Anda juga bilang, 3 dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkan penyakit kakak. Lalu mengapa tidak membiarkan tuan ini mencoba? Mungkin akan ada keajaiban yang terjadi. Maka kita anggap kuda mati sebagai kuda hidup. Ketua aliansi, itu sangat tidak boleh. Nona muda adalah seorang putri yang berharga. Jika dia beristirahat, mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika kita membiarkan pengemis ini mengobati sembarangan, HMPH, itu bisa membuatnya mati seketika. Benar, ketua aliansi. Sekarang sangat tidak boleh mengambil risiko. Berwajah tikus. Berpenampilan licik. Saya rasa pengemis ini tidak punya niat baik. Tuan tidak boleh membiarkan pengemis ini menipu nona muda sulung. Aduh. Saya benar-benar keliru sesaat. Datang sini. Usir pengemis ini dari sini. Jika dia tidak pergi, maka pukul dia dengan keras. Ayah, biarkan dia coba saja. Wan, jangan berbuat ulah. Tetaplah tenang sebentar. Saya datang ke sini hanya untuk kesempatan yang singkat. Karena kalian tidak mau menerima, maka saya juga tidak akan memaksa. Pahala yang saya butuhkan sudah cukup. Ujian langit bisa datang kapan saja. Saya harus mencari tempat untuk melewati ujian. Masih saja berlagak, cepat pergi. Tuan, tolong jangan tinggalkan kakak saya. Asal Anda mau setuju untuk menyelamatkannya. Saya bisa menikah denganmu sekarang juga. Saya bisa menikah denganmu sekarang juga. Nona muda kedua, perasaanmu terhadap kakakmu membuat saya terharu. Tidak perlu kamu menikah denganku. Saya juga akan menyelamatkan kakakmu. Wan apa yang kamu lakukan?
Kamu adalah putri dari Daxia, putri pemimpin aliansi perdagangan. Bagaimana mungkin berlutut di depan seorang pengemis, bahkan mengatakan ingin menikah dengannya? Ayah, jika kamu tidak membiarkan tuan ini menyelamatkan kakak perempuan, saya akan mati di sini. Ah, sungguh malang. Kamu pergi periksa Yao Er. Jika berani melakukan gerakan kecil, aku akan membunuhmu. Ketua aliansi Lin, kamu memiliki putri yang baik. Berhenti, berdiri dengan baik. Apakah kamu ingin mengobati nona muda sulung? Apakah kamu bertanya padaku? Jika tidak, tanggung akibatnya sendiri. Berani mengancamku? Apakah kamu tahu kenapa aku dijuluki tabib agung? Selain mengobati dan menyelamatkan orang, keahlian menangkapku juga luar biasa di industri ini. Ini adalah garis hidup dan mati. Selama kamu berani melewati garis ini, nyawamu dalam bahaya. Hahaha, pengemis ini sepertinya mengalami gangguan mental. Bahkan bermimpi menjadi ahli bela diri. Aku sudah memperingatkanmu. Tanggung akibatnya sendiri. Banyak bicara. Aku akan mengajarkanmu atas nama ketua aliansi Lin. Ah, tabib agung, ini sudah keracunan. Pengemis, racun apa yang kau berikan padanya? Mata mana yang melihat aku meracuni? Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Aku juga tidak bisa menentukan racun apa itu. Bagaimanapun, kita semua adalah orang-orang di bidang medis. Saya datang untuk menyelamatkannya. Inilah metode akupuntur 5 elemen yang legendaris. Tabib dewa senior memang hebat. Pengemis, mari tunjukkan padamu apa itu benar-benar ilmu kedokteran. Bodoh. Hei, sudah sembuh. Apa yang terjadi ini? Jarum sakti 5 elemen, saya bisa menetralisir semua racun. Kenapa tidak berfungsi? Menggenggam kapak di depan tukang kayu. Jarum 5 elemenmu justru mengaktifkan racun, menyebabkan pembuluh darahnya pecah dan meninggal. Apa? Aku yang membunuhnya. Kau mengklaim dirimu sebagai tabib dewa, namun, bahkan tidak bisa mendiagnosis kondisi sakitnya dengan benar. Lalu sembarangan mengobatinya. Benar-benar sudah tua dan bingung. Tabib dewa, apakah kau baik-baik saja? Pengemis ini, apa yang dia katakan benar. Aku sia-sia menyebut diriku tabib dewa. 90 tahun ini terbuang sia-sia. Tabib dewa yang terhormat, kau jangan tertipu oleh pengemis ini. Dia hanya sedang menggoda kamu. Apa? Si pengemis kecil, kamu sudah banyak bicara. Jadi, saya tanya kamu, apakah kamu berani mendiagnosis nona muda? Apa maksudmu? Kita berdua tidak bisa mendekati nona muda. Jika pengemis ini berani mendiagnosis, pasti mati atau terluka. Hah? Si pengemis kecil, kamu sudah selesai. Bahkan sarung tangan sutra es, saya tidak bisa menahan. Kamu yang hanya manusia biasa. HMPH, tunggu saja untuk terpisah dari tubuhmu. Berani-beraninya mengkhianati saya. Kamu pantas mati di sini. Tuan, berbahaya. Hancurkan. Apa? Dia bisa menahan energi ini dengan tubuhnya. Yang hanya manusia biasa ini. Si pengemis kecil ini. Dia sebenarnya siapa? Tuan, izinkan saya memberi hormat. Bolehkah saya bertanya, apakah nona sudah pulih? Saya hanya sementara menekan kondisinya. Sementara ini tidak ada masalah nyawa. Lalu, penyakit apa yang diderita putri saya? Putri Anda tidak sakit. Dia hanya keracunan. 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 Kamu berbicara omong kosong. Saya bertanya pada diri sendiri, saya juga sedikit memahami racun. Kenapa saya tidak bisa melihatnya? Racun apa yang ada dalam tubuh nona muda? Benar, saya juga tidak bisa melihat sedikit pun tanda keracunan. Kamu hanya berbohong. Saya kurang pengetahuan. Apakah karena kalian tidak pernah melihatnya, jadi itu tidak ada? Ketua, jangan sekali-kali percaya pada pengemis kecil ini. Saya adalah ahli racun. Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak bisa saya lihat. Tapi tadi kakak sangat menderita.
Setelah diobati oleh Tuan, dia tidak lagi menderita. Iya, saat ini, putri kecil tidak hanya kembali tenang, tapi juga, energi buruk itu juga sudah hilang. Ketua, dia hanya beruntung. Tepat pada waktunya, kondisi Nona muda telah membaik. Pengemis, katakanlah sebenarnya, racun apa yang sebenarnya ada dalam tubuh Nona muda? Nona muda terkena racun S9 langit. Racun ini berasal dari teknik racun yang langka. Tidak ada racun serangga atau tumbuhan beracun yang bisa dibandingkan dengan ini. Ini jelas-jelas omong kosong. Manusia dapat mengolah racun mematikan dari dirinya sendiri. HMPH, ini benar-benar tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ayo, Ketua Aliansi. Sekarang Nona muda sulung mulai membaik. Cepat pergi cari tabib suci. Pengemis ini harus diusir. Tidak bisa. Ayah, inilah Tuan yang menyelamatkan kakak. Kakak sudah sakit selama 3 tahun dan tidak kunjung membaik. Begitu Tuan bertindak, kakak langsung sembuh. Bagaimana bisa ada kejadian yang seberuntung ini? Kami mohon Tuan untuk terus mengobati putri kami. Bisa, tapi setelah ini, apapun yang saya lakukan, kamu tidak boleh mengganggu saya. Jika semua usaha sia-sia, nyawa Nona muda sulung tidak akan selamat. Silakan Tuan perintahkan. Tolong siapkan saya sebuah kamar dengan bak mandi. Air di bak mandi harus air panas. Di sekelilingnya harus dinyalakan tungku api. Baik, saya akan segera menyiapkannya. Ayo. Kalian semua menunggu di luar untuk saya. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh masuk sembarangan. Kamu harus sendirian dengan putri saya. Untuk perawatan selanjutnya, Nona muda sulung harus melepas pakaiannya. Apakah kamu berencana membiarkan semua orang berkunjung? Jangan sekali-kali melakukan itu. Pengemis ini berniat melakukan hal yang tidak baik terhadap Nona muda. Tidak boleh, tidak bisa. Putriku masih suci. Jika ini sampai terdengar, bagaimana dia bisa hidup? Ayah, percayalah pada Tuan. Penyakit kakak tidak bisa ditunda lagi. Ketua Aliansi Lin, aku memberi kamu kesempatan terakhir. Jika kamu masih ragu-ragu, aku akan pergi sekarang. Maaf, mohon Tuan segera mengobati. Ya Tuhan, tolong, lindungi putriku. Tabib dewa yang terhormat, jangan biarkan bocah ini berhasil. Jika tidak, bagaimana kita bisa bertahan? Penyakit ini, dia tidak bisa menyembuhkannya. Aku bahkan tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Sampai-sampai terkena racun S9 langit. Namun, beruntunglah kamu. Hanya aku yang bisa membantumu menghilangkan racun ini. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Aku hanya bisa menarik racun melalui napas. Untuk mengeluarkan racun itu. Ketua, ada masalah besar. Ada apa? Tadi aku mendengar sesuatu di dalam ruangan. Sepertinya ada suara orang melepas pakaian. Nona muda berada dalam bahaya. Pengemis ini pasti mengincar kecantikan Nona muda. Ini adalah pertaruhan nyawa. Aku juga ingin merasakan pesona Nona muda. Apa? Tidak boleh. Aku akan pergi menyelamatkan Yao He. Ayah, tenangkan dirimu. Kau minggir. Binatang ini berani menghina putriku. Aku akan membunuhmu. Ayah, kau tidak apa-apa kan? Semua ini adalah perbuatanmu. Pengemis ini sedang merusak kehormatan kakakmu. Tidak mungkin. Tuan Lu bukan orang seperti itu. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau masih terjebak dalam kebodohan. Seseorang datang. Patahkan pintu ini untukku.
Ini adalah Tuan. Apa manfaatnya? Kenapa pintu ini begitu kuat?